lonjakan kasus COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat atau PPKM darurat sejak 3 Juli 2021. Pembatasan mobilitas ini diharapkan dapat menekan angka kasus penularan COVID-19. Namun PPKM darurat tidak juga signifikan mengendalikan krisis kesehatan akibat COVID-19 di Indonesia. Karena dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil dan pedagang harian serta UMKM. Lantas, bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan sosial di tengah kebijakan karantina wilayah ini? Kalau kita lihat dampak dari PPKM darurat yang diterapkan sejak 3 Juli yang lalu, sesungguhnya belum begitu dapat kita evaluasi saat ini ya, walaupun sudah berjalan 17 atau 18 hari. Nah, ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, kalau kita ingin melihat dampak sebuah penyakit yang kaitan dengan pembatasan mobilitas, memang biasanya antara 2 minggu hingga 3 minggu setelahnya. Hemat saya, hingga akhir Juli ini baru kita bisa melakukan analisis secara efektif. Apakah betul PPKM darurat yang diselenggarakan itu betul-betul efektif atau tidak. Tetapi kalau kita lihat data dalam rentang 2 minggu terakhir ya, atau sejak awal Juli ini, sebenarnya kasus di kita ini naik dan cukup signifikan. Tiap hari itu konsisten, positivity rate kita di atas 20%. Kalau makna 20% positivity rate, berarti ini sangat tidak ideal menurut WHO dan bisa kita katakan dari angka epidemiologi kita tidak terkendali sejauh ini. Ya, setiap ada kegiatan pembatasan atau setiap pembatasan itu ditingkatkan levelnya, khususnya seperti sekarang ini ya PPKM darurat, memang selalu ada dampak ya terhadap tingkat penjualan dari retail gitu ya, kemudian juga dari pedagang-pedagang yang bergerak di sektor UMKM. Pasti ada penurunan omset ya karena adanya pembatasan aktivitas ya. Nah, sehingga penjualan mereka berkurang yang pada akhirnya berdampak lagi terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Seperti itu. Kalau penyerapan tenaga kerjanya berkurang, ya yang jelas pendapatan masyarakat ya secara keseluruhan juga akan terkoreksi. Nah, inilah alurnya. Jadi dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi, kemudian juga tingkat penjualan semua skala usaha mengalami penurunan, baik yang retail besar maupun retail menengah maupun kecil. Kemudian juga dari situ mereka mengurangi katakanlah penggunaan tenaga kerjanya, kemudian mengurangi jam kerjanya sehingga pendapatan mereka turun. PPKM itu sebenarnya memang tidak diperuntukkan untuk memotong mata rantai COVID ya, tetapi PPKM itu lebih kepada melandaikan kasus atau menekan kasus secara sementara. Ini bertujuan agar terjadi relaksasi di fasilitas-fasilitas rujukan COVID seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Ini yang menjadi misi dari PPKM sebenarnya. Kalau memutus mata rantai COVID, sebenarnya yang efektif itu karantina wilayah atau lockdown regional, itu yang paling tepat. Nah, oleh karena PPKM ini bukan untuk memutus mata rantai COVID, maka sebenarnya polanya hanya bergeser saja. Kalau kita misalnya mengetatkan di satu wilayah, maka di wilayah yang dilonggarkan kasus itu akan bergeser. Jadi pendekatan PPKM ini sifatnya spasial, jadi masih terkesan parsial. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita kembali kepada upaya pencegahan dan pengendalian COVID, yang bisa dilakukan pemerintah kalau memilih PPKM, konsekuensinya harus meningkatkan 3 atau 4 kali lipat yang namanya 3T. Testing, tracing, dan treatment. Kalau kita tadi melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Hermawan sendiri, ini adalah melandaikan, bukan memutus mata rantai COVID. Nah, andai kata ini melandaikan, memang harus dilakukan secara berkala. Kalau kita lihat ini jeda waktu antara PPKM 1 dengan PPKM lain memang belum bisa dibaca gitu. Apakah sebenarnya perlu ada jeda waktu yang ideal untuk bisa melandaikan ini secara sistematis, Pak? Ya, kalau kita ingin memutus mata rantai COVID kan memang harus ada kebijakan yang radikal ya. Setting situasi kita saat ini beda dengan awal tahun yang lalu, beda dengan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu dan awal tahun seperti Januari 2021 kan terjadi bottleneck juga. Tetapi kasusnya sama sekali berbeda. Sekarang kita berkali-kali lipat kenaikan kasus karena juga adanya varian Delta yang memang menjadikan virus ini cepat
menular dan bereplikasi di dalam populasi. Oleh karena itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan bahwa pemerintah menjadikan waktu ke depan ini hingga akhir Juli seharusnya menjadi waktu yang sangat krusial untuk mengevaluasi bagaimana dampak terhadap pembatasan ini dikaitkan dengan angka epidemiologi, tetapi juga dikaitkan dengan kerugian ekonomi. Baik, Pak Heri, kalau akhirnya setting situation-nya memang langkah selanjutnya yang akan diambil adalah karantina wilayah. PR apa yang harus dilakukan pemerintah? Prepare-nya seperti apa agar tidak terjadi kepayahan ekonomi, Pak Heri? Ya, jadi pertama seperti kalau kita lihat yang dilakukan negara lain ya, melakukan karantina wilayah atau lockdown istilahnya, pemerintah menjamin ketersediaan akses pangan untuk masyarakatnya, itu yang pertama. Ya, agar pertama masyarakat tidak ada yang kelaparan, ya, kemudian mereka tetap bisa berkonsumsi, kemudian mereka juga tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, inilah yang perlu. Nah, ini persiapan-persiapan untuk menuju ke karantina wilayah tentu perlu dipersiapkan secara matang, khususnya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan-kebutuhan utama untuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang mengalami kelaparan atau katakanlah mengalami gangguan dalam hal kebutuhan utamanya seperti itu. Nah, inilah yang perlu dipersiapkan sekali lagi, Mbak Dika.